Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ila akhir surah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan yang mana dahulu salah satu daripada ahli majlis kita yang biasanya duduk di sini, beliau sudah meninggal dunia, dikubur. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur beliau. Allah masukkan, berikan cahaya ke kubur beliau. Allah jadikan kubur beliau sebagai taman-taman syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, masih mengenai ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali menyambung majelis kita yang mana mungkin hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan Masya Allah libur karena macam-macam kesibukan. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa menyambung lagi. Insya Allah majelis kita per setengah bulan kita adakan insya Allah. Selama kadadaan apa-apa. Hari ini kan tadi alhamdulillah para kai sudah melisit. Orang di Kalua menelpon tadi. Pagi tadi kah? Jam 9 tadi. Jadi orang di sana ada memberi kita rumah lawan tanah.
gesen pondok pesantren putra. Jadi pondok pesantren putri sudah ada dibangun dan sudah berjalan, sudah ada santrinya. Lalu ada orang meninggal dunia, jadi nang anak itu sepakat memberiakan rumah lawan tanah itu gesen kita dipakai untuk pesantren putra di Kalua. Nah, malam ini jarang pas ma 40 hari. Jadi anak sidin tuh kada ada di rumah tuh kosong. Anak sidin di Kapuas, di Kuaro, di mana-mana, di Kaltim, di Tanjung. Adanya tuh malam ini aja. Jadi ulun bingung aja tadi kayak apa nih. Sawat ke ulun ke sana. Nah, jadi ulun tunggu ya karena ulun majelis dulu di sini soalnya sudah terpandir daripada malam ini pacang majelis. Jadi malam ini tetap majelis di sini, imbah majelisnya ulun ke sana. Walaupun mungkin esok bulik pulang ke sini. Ulah obam meninggal. Masya Allah. Jadi kita sambung pengajian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yahzunka qauluhum." Yang artinya maka janganlah membuat engkau sedih wahai Nabi Muhammad. Qauluhum, apa yang membuat sedih? Perkataan mereka, pandiran bumbuhannya. Nah, memadahkan engkau itu gila, sahir, penyihir, majnun, gila. Nah, apalagi am yaquluna bihi jinnah, Muhammad itu kemasukan jin, macam-macam dipadahkan orang Nabi ini. Nah, maka ujar Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nang ucapan orang-orang itu membuat engkau itu sedih, bahkan meninggalkan daripada tugas dakwahmu yang mulia. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga di sini ada hukum tajwidnya di situ saktah. Yalah, fala yahzunka qauluhum. Bagaimana dulu? Kada bahinak, hanya disambung. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kenapa jadi saktah? Bagaimana? Karena kata-kata inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun itu bukan perkataan orang kafir yang sebelumnya, tetapi ini perkataan Allah. Amun kita sambung, maknanya jadi camuh sedikit. Kenapa camuhnya? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu. Jangan membuat engkau sedih perkataan mereka, seakan-akan perkataan mereka itu inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, padahal itu perkataan Allah. Nang mulai inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan, ujar Allah. Itu perkataan Allah. Nah, amunnya kita sambung jadi camuh, jadinya perkataan Allah jadi perkataan orang-orang kafir Quraisy. Nah, fala yahzunka qauluhum, jangan sampai membuat engkau sedih perkataan mereka, percakapan mereka. Nah, ini pedoman hidup kita. Nah, amunnya mendengar pandiran orang, nah, maka kita ini tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi semua orang di dunia ini senang lawan kita, itu kada mungkin. Di mana aja kita bagana, dan kada mungkin juga seberataan orang benci lawan kita. Sakampungan berataan misalnya benci lawan kita, itu kada mungkin. Ada aja orang nang ketujuh lawan kita. Atau seberataan orang nang ketujuh lawan kita berataan kada nang benci, itu kada mungkin. Ujar Imam Syafi'i, Allah jadi sambat ibuhannya. Ketika seseorang datang kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, pian digibah buahnya, pian disambati buahnya, kayak ini macam-macam. Ujar Imam Syafi'i, Allah jadi sambati buahnya, yalah, Allah beranak aja buahnya, Allah bisi anak, Allah bisi bini, macam-macam Allah jadi sambati buahnya. Ujar Imam Syafi'i. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Allah tadi itu khalik, sedangkan makhluk yang paling sempurna pulang. Tidak ada makhluk yang diciptakan paling sempurna
seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak terlepas daripada fitnahan, daripada cacian, daripada ejekan mereka. Apalagi nang kayak aku nih, nang kayak Imam Syafi'i. Ya. Itu Imam Syafi'i. Apalagi nang kayak kita, apalagi nang kayak imam di kampung aja, imam langgar daru Nurul Yakin, imam nang Masjid Al Ihsan aja. Iyalah, disambeti orang misalnya ampeh jadi imam pada azan misalnya, sambeti orang lo ampeh jadi muazin. Jangan. Nah, jangan. Amunnya ada orang menyambeti kita, amunnya bujur kita baiki. Yalah, juru ajannya tidak salah sedikit, alhamdulillah ditagur orang. Jangan kita merasa apa? Tersinggung. Lalu ampeh aku udah hendak lagi ajan sampai hari kiamat ya. Aku udah hendak lagi jadi imam sampai hari kiamat. Aku udah hendak lagi ke masjid sampai hari kiamat. Nah, itu salah. Fala yahzunka qauluhum. Jangan membuat sedih perkataan mereka. Nah, bah jurang paling satu mat jurang papanas tahi ayam jurang. Biar kita istiqomah aja. Paham lah ikan panas tahi ayam. Soalnya menjapai panas tahi ayam. Bila hanya berbahira itunya panas japai ha. Mun hendak tahu. Tapi nya satu mat aja itu dingin naik lagi. Nah, maksudnya tuh dah aja satu matannya paling kena kalanggar kamu segitu kayaknya babuli kayak pulang. Nah, satu matannya. Jangan didengarkan. Lurus saja kita, istiqamah saja kita dalam perintah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala naba. Fastaqim kama umirta. Ujar Allah, istiqamahlah engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi setiap kata-kata kepada engkau itu difirmankan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Setiap kita nih, ujar Allah, istiqamahlah engkau dengan apa yang kami perintahkan. Apa yang diperintah kepada engkau itu jagawi. Tasarah orang lagi hendak nyambet napakah? Hendak sambeti orang macam-macam kah? Iyalah. Macam-macam nya kada apalagi orang nang istiqamah di akhir zaman ini memegang agama istiqamah, apalagi 100% ujar Nabi nang kaya memegang bara api. Yuk, bara api yang dipegang, coba pian ada bara, pian ambil, nah dikutii. Bila inya dikutii panas tangan, bila inya dilapas padam. Bila inya mengutii berpegang teguh dengan agama, dengan sunnah Nabi, bila kada pas lawan orang kampung, bila kada pas lawan buahnya seperti buahnya seorang, yalah panas kalinya. Tapi kada apa-apa. Bila inya kita dari sambati orang tadi lalu kita lapas ampih manggawi, nah berarti kita melapas bara api tadi pacang padam agama dalam kehidupan kita. Nah, tapi bila kita taruh saja arah panas talinya sambeti orang kayaknya ampih ya menyambeti. Bila inya nang kada dapat hidayah, kayaknya bila inya mati ampih hanya menyambeti lah. Akhirnya orang tuh mati. Bila kada kita nang mati, sidin nang mati antara dua. Bila inya kita berdahulu mati, ampih kita mendengar ucapan sidin atau sidin berdahulu mati. Nah, tapi dalam sirah baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya orang yang dahulu mencaci Nabi, menjelekkan Nabi, menghina Nabi antara dua. Nah, satu dapat hidayah, maka dia akan kembali memuji baginda Nabi Muhammad seperti mana dia mencela dan menghina Nabi dahulu. Satu. Atau yang kedua, Allah tidak beri hidayah, ia meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Nah, siapa ngaran sidin itu? Orang itu mempunyai pembicaraan kalam syair yang hebat waktu itu. Ketika Nabi SAW di perjanjian Hudaybiyah, orang itu mencela Nabi SAW sampai Sayyidina Umar ini kada tahan lagi sidin, mengeluarkan pedang dah, kita robek mulutnya aja Sayyidina Umar. Sayyidina Urwah namanya. Nah, Sayyidina Urwah itu datang utusan daripada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini ahli dalam bahasa Arab sudah. Ini utusannya, berarti orang yang paling hebat di antara mereka. Itu diutus untuk bertemu Nabi SAW. Dia mencaci maki baginda Nabi Muhammad SAW dengan perkataannya, dengan bahasanya yang fasih. Sayyidina Umar sarik, mengeluarkan pedang. Sayyidina Umar,
kita penggal lehernya, kita robek itu mulutnya. Ujar Nabi, mahlan ya Umar, santai dulu wahai Umar, jangan wahai Umar. Suatu saat mungkin suatu saat, ujar Nabi, ini lisan yang menghina aku, dia suatu saat akan memuji aku sehingga engkau akan memuji dia di hadapan orang banyak. Nah, udah ya, jadi Sayyidina Umar membunuh orang tadi. Urwah tadi kembali kepada ke Mekah. Nabi kembali ke Madinah. Ketika Fathu Mekah, maka dia masuk Islam. Si Urwah tadi tuh masuk Islam, Islam. Mbah itu imbah Nabi meninggal dunia, banyak orang nang murtad. Nah, nang di sekitar Madinah, apalagi nang terjauh itu murtatan. Di antaranya orang-orang Mekah hendak murtad juga. Lalu Sayyidina Urwah. Nah, di sini Sayyidina Umar nang memuji itu. Sayyidina Urwah yang ahli dalam bahasa tadi naik ke atas Ka'bah. Lalu beliau memulai pidatonya. Nah, dengan pidato yang sangat mengesankan. Seperti kalau di Madinah Sayyidina Abu Bakar yang naik mimbar. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang madahkan Nabi Muhammad meninggal dunia, kubunuh. Ujar Sayyidina Umar, kupenggal lehernya. Sayyidina Ali tadiam, Sayyidina Utsman tadiam kayak orang bisu. Siapa yang naik ke atas mimbar? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ila aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a innahum mayyitun innahum mayyitun. Apa ayatnya itu? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sayyidina Abu Bakar di mana? Di Madinah, menenangkan orang. Kada jadi yang asalnya murtad kembali ke Islam. Kemudian di Makkah siapa yang menenangkan? Sayyidina Urwah tadi. Dengan ahlinya beliau berpidato, berkhutbah, beliau naik di atas Ka'bah. Kemudian beliau ketika itu menyampaikan khutbahnya, maka orang-orang pun kembali kokoh keimanannya, kada jadi murtad. Maka disitulah Sayyidina Umar radhiyallahu an memuji Sayyidina Urwah radhiyallahu an. Nah, ujar Sayyidina Umar, inilah dulu yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang ujar Nabi itu, wahai Umar, mahlan, jangan engkau bunuh dia. Suatu saat dia akan berdiri, lisan ini yang menghina aku, yang mengejek aku, suatu saat engkau akan memuji orang ini, memuji lisan ini. Nah, ini diantaranya. Jadi, punya ada orang menyambati kita, biarkan aja, senyum aja, taruh saja, istiqomah saja. Amun kita bujur, suatu saat sidin yang menyambati kita tadi, maka akan memuji kita suatu saat. Nah, ini seperti sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu diserahkan kepada Allah. Nah, nang menyakiti, misalnya menyakiti kita, menyambati kita, kada katuju, serahkan namun Allah. Napa garang Allah yang berfirman,